Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 2 yaitu KPK dan FPB. Sebelum kita masuk ke bab 2, kita akan lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Kita akan belajar terlebih dahulu faktor dan kelipatan. Kita ambil faktor dan kelipatannya terlebih dahulu. Indikator yang ingin saya capai yaitu menentukan faktor bilangan dan menentukan kelipatan bilangan. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang menentukan faktor bilangan. Berikut contoh soalnya. Faktor merupakan pembagi dari suatu bilangan. Pembagi dari suatu bilangan maksudnya bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contohnya misalnya faktor dari bilangan 8 adalah di sini kita contohin yang membagi aja dulu. 8 dibagi yang kecil dulu dibagi 1 hasilnya 8. 8 dibagi 2 hasilnya masih bisa, gak ada sisa, hasilnya 4. 8 dibagi 3 bisa atau tidak? Tidak bisa karena masih ada sisa. Namanya faktor itu membagi habis, berarti tandanya tidak bisa dibagi 3. Lanjut ke dibagi 4 bisa, hasilnya 2. Sekarang 8 dibagi 5 bisa atau tidak? Tidak bisa karena masih ada sisa. Dibagi 6, dibagi 7 juga tidak bisa karena masih ada sisa. Berarti dibagi 8 hasilnya 1. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti sudah stop karena sudah sampai ke bilangan tersebut. Berarti faktor dari bilangan 8 adalah nih yang ini. Kamu tulis 1, 2, 4, dan 8. Atau kamu konsepnya itu dengan pengkalian. Itu bisa juga misalnya 8 di sininya kamu kotakin. Nah, di sini kali misalnya perkalian 1 yang hasilnya 8 ada dikali 8 berarti dikali 8. 2 dikali perkalian 2 yang hasilnya 8 berarti 2 dikali berapa hasilnya 8 dikalikan 4. 3 enggak ada. Perkalian 4 bisa. 4 dikali berapa biar hasilnya 8 berarti dikalikan 2. Sekarang 5 enggak ada. Perkalian 5 yang hasilnya 8 enggak ada. Perkalian 6 yang hasilnya 8 enggak ada. Perkalian 7 juga enggak ada, berarti langsung masuk ke perkalian 8. Hasilnya 1. Kalau sudah sampai sini sama-sama bilangannya sama ini berarti sudah stop kamu pengerjaannya. Nah, sama kan? Yang dicatat yang di sini. Berarti faktor dari bilangan 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Akan memberikan contoh soal faktor bilangan. Satu contoh soal lagi. Misalnya faktor dari bilangan 20. Nah, di sini kita langsung masuk ke faktor dari bilangan 20. Tuh, 20 dibagi 1 hasilnya 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 20 dibagi 3 bisa atau tidak? Tidak bisa, masih ada sisa kalau dibagi 3. Tandanya 20 dibagi
4. Kalau dibagi 4 itu bisa. Hasilnya adalah 5. Sekarang 20 dibagi 5 hasilnya 4. Lanjut 20 dibagi 6 bisa atau tidak? Tidak bisa. 20 dibagi 7 bisa atau tidak? Masih ada sisa juga tidak bisa. Dibagi 8 tidak bisa juga. Dibagi 9 juga tidak bisa. Berarti dibagi 10 hasilnya 2. Sekarang 20 dibagi 1 dibagi 11, 12, 13 itu nggak bisa. Kita langsung berarti 20 dibagi 20 hasilnya adalah 1. 20 dibagi 20. Kalau sudah batas sampai sini, di atasnya 1, di bawahnya juga 1, ini menandakan kamu sudah selesai mengerjakannya. Berarti faktor dari bilangan 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Atau kamu boleh juga mengerjakan yang seperti di awal yang tadi sudah dijelaskan sama saya dalam bentuk perkalian. Tapi saran saya kalau bilangannya besar itu lebih mudah itu menggunakan pembagian, kecuali bilangannya kecil yaitu kurang dari 10 ke bawah itu kamu bisa menggunakan perkalian lebih mudah. Tapi kalau bilangannya besar seperti ini disarankan menggunakan pembagian. Atau boleh begini, konsepnya tetap pembagian. Misalnya 1 ini 20, 2 10, 4 5, 5 4, 10 2, di sini 21. Yang ditulis yang di sini sama aja. Sampai sini sudah jelas? Contoh berikutnya, jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian bagaimana cara berpikirnya? Yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, kalian bisa dengan konsep pembagian atau perkalian. Nah, contohnya, faktor dari bilangan 30 adalah, jadi di sini dicarinya faktor dari 30 itu berapa? Nah, karena titik-titiknya itu di sebelah 2, berarti 30, kamu berpikirannya boleh 30 dibagi 2 hasilnya ditaruh di sini. Nah, 30 dibagi 2 ditaruh di sini, atau kamu berpikirannya boleh 2 dikali berapa hasilnya ditaruh di sini. Boleh seperti itu juga, nanti hasilnya akan sama. Berarti kita langsung isi aja ya. 2 dikalikan berapa? 2 dikalikan 15. Atau 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Sedangkan yang udah diketahui 10. Kamu juga boleh berpikiran cara hitungnya 30 dibagi 10 hasilnya ditaruh di sini di titik-titik. 30 dibagi 10 hasilnya ditaruh sini, atau kamu berpikirannya 10 dikali. Jadi kamu boleh berpikiran 10 dikali berapa hasilnya taruh di sini, 10 dikali berapa biar menjadi 30. 10 dikali berapa biar menjadi 30. Nah, alurnya seperti itu. Itu boleh, hasilnya pun akan sama. Kamu boleh pembagian, boleh perkalian, itu terserah kamu. Tapi lebih simpelnya kalau menurut saya itu lebih mudah pembagian. Jadi ya yang mana aja gimana enaknya. Berarti 30 dibagi 10 sama dengan hasilnya di sini 3, atau
10 dikali berapa biar menjadi 30, yaitu dikalikan angka 3. Nah, 3. Sekarang di bawahnya 30, ini kan harus berurut ya. Berarti kita coba dulu yang angka 4. 30 dibagi 4 itu nggak bisa, masih ada sisa, tandanya dia nggak bisa. Namanya faktor bilangan itu bilangan yang pembagi dari bilangan tersebut. Nah, sekarang kalau kita bagi dengan 4 nggak bisa, tandanya kita langsung lompat ke 5. 30 dibagi 5 bisa nggak? Bisa. Atau 5 perkalian 5 hasilnya 30 ada nggak? Ada. Atau kamu berpikirnya seperti itu? Boleh. Berarti kita langsung di sini 5. Nah, 5 dikali berapa biar menjadi 30? Atau 30 dibagi 5 hasilnya 6. Nah, 5 dikalikan 6 hasilnya sama dengan 30. Sudah selesai, karena di sini kamu hanya disuruh mengerjakan sampai batas ini, ya sudah cukup sampai selesai, yang titik-titiknya aja yang kamu kerjakan. Sampai di sini jelas? Jika kalian sudah mengerti, sekarang kita latihan soal ya. Kalian mengerjakan soal tersebut di buku tulis kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.